Akhirnya, ujian akhir sekolah Nona Kitty berakhir dan seperti janji Tuan Emon, ia akan segera melamar gadis itu untuk menjadi calon istrinya. "Meg, bagaimana penampilanku? Aku sudah keren, kan?" tanya Dylan kepada Meg yang sudah menunggunya sejak beberapa jam yang lalu. "Ya tentu saja, Tuan Dylan. Anda terlihat sangat keren." Wajah Meg terlihat lelah, ia sudah menunggu lelaki itu hingga berjam-jam lamanya. Dylan tersenyum puas setelah mendengar jawaban dari Meg. Namun, bukannya ikut melangkah menuju halaman depan bersama asistennya itu, Dylan malah menuju ke tempat yang lain. "Sebaiknya kamu duluan saja, aku ingin berpamitan kepada kakakku sebentar," ucap Dylan. "Baiklah, Tuan." Meg segera menuju halaman depan di mana para pelayan sudah menunggu dengan tidak sabar. Para pelayan itu mendapatkan tugas dari Dylan untuk membawakan berbagai macam seserahan untuk mempelai wanitanya. Sementara Meg sudah tiba di halaman depan, Dylan pun sudah berada di dalam kamar sang kakak yang sedang duduk termenung di tepian tempat tidurnya. Perlahan Dylan menghampiri wanita itu kemudian memeluknya. "Kak, hari ini adalah acara lamaranku. Aku ingin melamar Maria untuk menjadi istriku. Masih sama seperti dulu, doakan acara hari ini lancar ya, Kak." Dylan melerai pelukannya kemudian menatap wanita itu sambil tersenyum hangat. "Ya, semoga kamu bahagia, Dylan. Hingga maut memisahkan kalian," sahut wanita itu. Hari ini wanita itu terlihat sangat tenang walaupun ia masih suka duduk sendirian sambil termenung. Wajahnya pun lebih teduh dari biasanya dan Dylan berharap dengan mendapatkan restu dari sang kakak, acara hari ini tidak ada insiden jatuh pingsan lagi sama seperti acara pertunangan kemarin. Dylan bangkit dari posisi duduknya kemudian melabuhkan ciuman hangat di puncak kepala kakaknya. "Terima kasih atas doanya, Kak. Aku berangkat dulu ya, Kak." Wanita itu tersenyum kemudian kembali ke posisinya semula. Diam sambil menatap kosong ke arah luar jendela. Sementara itu, Dylan bergegas menuju halaman depan di mana Meg dan para pelayannya sudah menunggu. "Mari kita berangkat," ajak Dylan sambil tersenyum hangat. Meg membalas senyuman Dylan sembari membukakan pintu untuk lelaki itu. Setelah Dylan masuk ke dalam mobil tersebut, mereka pun segera berangkat. Begitu pula para pelayan yang bertugas membawa berbagai seserahan untuk calon istrinya. Di kediaman Tuan Marcelo. "Wah, cantiknya Miss Kitty-nya Mommy," ucap Marissa sambil memperhatikan Maria yang masih dirias oleh mua profesional, yang sengaja dipanggil oleh Marissa untuk menyambut hari spesial gadis itu. "Ngomong-ngomong, kamu mengundang teman-teman sekolahmu gak sih, Maria?" tanya Marissa sambil menautkan kedua alisnya karena gadis itu tidak pernah menyinggung soal teman sekolahnya sekalipun. "Gak. Ngapain? Palingan nanti mereka bikin gosip miring tentang Maria." "Biarin aja lah, lebih baik mereka tidak usah tahu," sahut Maria acuh. "Ish, kamu ini." Selang beberapa saat, Maria pun selesai dirias. Gadis itu terlihat cantik sempurna, persis seperti mominya ketika masih muda. Apalagi dengan gaun indah yang kini membalut tubuh moleknya, semakin sempurnalah penampilan gadis itu. "Momi yakin, Dylan pasti akan terpelongo melihat kecantikanmu, gadis Dedi," ucap Marissa sembari menuntun gadis itu menuju tempat diadakannya pesta lamaran hari ini. Ternyata seluruh keluarga besar Tuan Marcelo dan Marissa sudah berkumpul. Bahkan Opa Riyad dan Oma Dian pun tidak mau ketinggalan di acara lamaran cucu perempuan mereka. "Kamu lihat itu, Maria. Oma dan Opa pun sudah tiba," ucap Maria seraya melambaikan tangannya ke arah ayah dan ibunya. Riyad dan Dian pun membalas lambaian tangan Marissa sambil tersenyum lebar. Semoga Maria dan Om Dylan bisa seperti Oma dan Opa. Lihat mereka, sudah setua itu mereka tetap mesra. Maria pun ikut melambaikan tangan kepada Oma dan Opanya. "Ya, tentu saja, Maria." Tidak lama setelah Maria tiba di tempat acara, rombongan Dylan pun juga tiba di sana. Dylan berjalan dengan gagahnya menuju ruang acara bersama iring-iringan pelayan yang membawa berbagai macam seserahan untuk Maria. "Ya ampun. Om Dylan tampan sekali," pekik Maria yang sudah sejak tadi menunggu kedatangan lelaki itu. Tuan Marcelo dan Marissa segera menyambut kedatangan Dylan beserta rombongannya kemudian menuntunnya ke ruang acara. Setelah Dylan dan para rombongannya duduk, pembawa acara pun segera memulai acara lamaran tersebut. Setelah melewati serangkaian acara, kini tiba saatnya perwakilan dari Tuan Dylan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Yang menjadi perwakilan Tuan Dylan kali ini adalah asistennya sendiri, Meg.
Meg mengutarakan maksud kedatangan rombongan mereka ke tempat itu dan sekarang tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan. Bagaimana, Nona Maria Silvana Alexander? Bersediakah kamu menerima lamaran dari Tuan Dylan Elliot Carter? Tanya pembawa acara. Ya. Aku menerimanya, sahut Maria dengan sangat antusias. Semua orang pun bertepuk tangan dengan sukacita. Mereka turut bahagia sama seperti yang dirasakan oleh pasangan yang sedang berbahagia tersebut. Setelah lamarannya resmi diterima, Dylan menyerahkan seserahan yang mereka bawa kepada pihak Maria. Dengan wajah semeringah, Marisa pun segera menyambut seserahan tersebut. Oh, mereka manis sekali ya, ucap Aira saat memperhatikan Dylan dan Maria yang kini bersanding di singgasana mereka sambil berfoto-foto ria. Kita pun akan menjadi pasangan yang manis seperti mereka jika kamu bersedia menerimaku sebagai calon suamimu, Nona Aira, ucap Melvin sembari memperlihatkan sebuah cincin berlian tepat di hadapan gadis itu. Aira membulatkan matanya dengan sempurna. Kamu serius? Ya, sangat-sangat serius, sahut Melvin sambil tersenyum hangat kepada gadis itu. Tapi, aku tidak percaya. Apalagi kamu tahu apa profesiku selama ini, ucap Aira dengan wajah tertunduk. Percayalah, aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu, Aira. Aku mencintai dirimu apa adanya, bukan karena ada apanya. Bagaimana? Aira mengangkat kepalanya dengan mata yang terlihat berkaca-kaca. Aku terima. Aira menghambur ke pelukan Melvin dan lelaki itu pun segera membalas pelukannya. Maria, kamu mau kemana? Tanya Marisa ketika Maria melewatinya dengan langkah terburu-buru. Ke tempat Om Dylan, Mom. Ada yang ingin aku bicarakan, sahut Maria yang berlalu sambil menenteng kunci motor matiknya. Maria, ingat, kalian baru bertunangan. Kalian masih belum sah. Teriak Marisa karena gadis itu sudah berada jauh darinya. Ya, Mom. Maria selalu ingat itu, jawab gadis itu seraya menaiki motor matik kesayangannya. Ish, Mommy. Mikirnya selalu begitu. Memangnya aku dan Om Dylan pasangan mesum apa? Jangankan melakukan hal itu, ciuman saja kami belum pernah. Gerutu Maria sembari memasang helm bermotif Hello Kitty tersebut ke atas kepalanya. Setelah memasang helm, Maria pun segera melaju bersama skuter matiknya menuju kediaman Dylan. Setibanya di tempat itu, kedatangan Maria kembali disambut oleh para penjaga keamanan. Silakan masuk, Nona. Penjaga membukakan pintu gerbang untuk Maria kemudian membiarkan gadis itu memasuki halaman bersama motor kesayangannya itu. Setelah memarkirkan benda tersebut, Maria pun bergegas memasuki bangunan megah yang berdiri kokoh di hadapannya. Salah seorang pelayan menghampiri Maria kemudian menyapa gadis itu. Pagi, Nona Maria. Maafkan saya lancang, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Tuan Dylan baru saja berangkat ke tempat kerjanya, ucap pelayan itu seraya mengikuti langkah kaki Maria. Ya, Bi. Aku sudah tahu itu. Terima kasih sudah mengingatkan, jawab Maria tanpa menghentikan langkah kakinya menuju kamar wanita itu. Ya, Nona. Sama-sama, sahut pelayan itu sembari menghentikan langkahnya. Maria terus melangkah hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan pintu kamar kakak perempuannya Dylan. Maria menarik napas dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan sebelum ia mendorong pintu tersebut. Ketika pintu terbuka, Maria melihat wanita itu sedang duduk sambil bersandar di sandaran tempat tidurnya. Seperti biasa, matanya menatap kosong ke arah jendela kamar. Maria mencoba menghampiri wanita itu lagi sambil bergumam kecil. Semoga saja kakak ini masih bisa menerima kehadiranku sama seperti kemarin, gumam Maria. Kak, panggil Maria ketika ia sudah berdiri tepat di samping wanita itu. Perlahan ia menoleh dan menatap Maria dengan tatapan datar. Siapa kamu? Tanya wanita itu dengan suara yang begitu pelan. Aduh, ternyata dia lupa lagi sama aku, batin Maria sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kak, aku Maria. Tuangan adikmu, Dylan. Wanita itu memperhatikan Maria dengan seksama kemudian mencoba mengingat siapa gadis itu. Ia menyentuh wajah Maria dengan lembut sambil tersenyum hangat. Kamu sangat cantik. Maria meraih tangannya kemudian mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita itu. Kak, apa kakak kenal dengan kedua orang tuaku? Dediku bernama Tuan Marcelo Alexander dan momiku bernama Marisa, ucap Maria dengan sangat hati-hati. Wanita itu terperanjat. Dengan cepat ia menarik tangannya dari wajah Maria.
Tatapan wanita itu nampak berubah. Terlihat jelas kalau wanita itu nampak tidak suka mendengar nama kedua orang tua Maria. Marcelo? Marisa? Pekik wanita itu sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan. Maria yang ketakutan segera bangkit dari tempat tidur tersebut kemudian menjaga jarak dari wanita itu. Wajah Maria memucat. Ia begitu menyesal sudah mengatakan hal itu kepadanya. Wanita itu menjerit histeris sambil terus memegangi kepalanya. Ak! Jeritannya bahkan terdengar oleh para perawat dan pelayan yang sengaja berjaga di depan kamar tersebut. Mereka bergegas membuka pintu dan mencoba menenangkan wanita itu. Bukannya tenang, ia semakin beringas setelah melihat banyak orang yang mencoba mendekat padanya. Anda baik-baik saja, Nona? Tanya salah satu pelayan kepada Maria yang masih shock melihat reaksi kakak perempuan Dylan. Ya, aku baik-baik saja, jawab Maria dengan gemetar. Inilah yang dikhawatirkan oleh Tuan Dylan jika Nona menjenguk kakaknya. Dia memang seperti ini, Nona. Kadang-kadang ia tidak bisa menahan emosinya kemudian melampiaskannya kepada semua orang yang ada di sekelilingnya, tutur pelayan itu. Maria terdiam, tidak mungkin ia menceritakan kepada mereka bahwa wanita itu mendadak emosi karena dirinya. Akibat dirinya yang tidak bisa menahan rasa penasaran terhadap masa lalu wanita itu. Lepaskan aku. Pekik wanita itu sambil menghempaskan tangan para perawat yang memegangi tangannya. Wanita itu duduk di tepian tempat tidur dan kembali memegang kepalanya yang terasa sangat sakit. Bayangan-bayangan masa lalu yang terjadi pada dirinya terlintas dengan cepat. Sedikit demi sedikit ia mulai ingat kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada dirinya. Ya Tuhan, kepalaku. Pekiknya. Tiba-tiba salah seorang perawat menyuntikkan obat penenang kepadanya. Ia terlihat sangat marah ketika perawat itu menyuntiknya, tetapi ia tidak bisa melawan karena kepalanya benar-benar sakit saat itu. Tidak butuh waktu lama, obat penenang itu pun mulai bereaksi. Tubuh wanita itu mulai lemas dan dalam hitungan menit ia jatuh dan memejamkan matanya. Dylan yang baru saja tiba di kediamannya segera berlari menuju ruangan itu, di mana Maria dan beberapa orang lainnya berada. Maria, kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Dylan panik sembari memeriksa keadaan tubuh gadis itu dengan seksama. Aku baik-baik saja, sahut Maria yang kemudian memeluk tubuh besar lelaki itu. Lain kali, jangan pernah dekati kakakku lagi, Maria. Kecuali saat bersamaku, aku tidak ingin dia menyakitimu. Sementara itu di kediaman Marcelo. Boleh aku bertemu dengan Tuan Marcelo? Ada sesuatu yang sangat penting, yang ingin aku sampaikan padanya. Tunggu di sini sebentar. Sahut bodyguard dengan wajah sangar menatap lelaki yang sedang berdiri di hadapannya sambil menyeringai licik. Beberapa bodyguard lainnya masih berjaga di depan gerbang mansion agar lelaki itu tidak menerobos masuk. Lelaki itu sudah cacat di mata Tuan Marcelo dan keluarga besarnya, tidak semudah itu mereka membiarkannya masuk ke dalam mansion. Bodyguard yang bertugas menyampaikan pesan dari lelaki itu tiba di ruang utama, di mana Tuan Marcelo sedang duduk bersantai sambil memainkan ponselnya. Sang bodyguard segera menghampiri Tuan Marcelo kemudian membungkuk hormat. Tuan Marcelo, Tuan Aidan ingin bertemu dengan Anda. Ia bilang ada sesuatu hal yang sangat penting, yang ingin dia bicarakan kepada Anda. Marcelo berhenti memainkan benda pipi tersebut kemudian menoleh ke arah bodyguard sambil menautkan kedua alisnya. Mau apa lagi lelaki itu datang ke tempat ini? Apa dia tidak punya malu? Bodyguard tidak menjawab, lelaki itu hanya menggelengkan kepalanya secara perlahan. Marcelo nampak menimbang-nimbang. Sebenarnya ia tidak ingin menerima kunjungan dari lelaki itu. Namun, Marcelo begitu penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan oleh lelaki itu kepadanya. Setelah beberapa saat terdiam, Marcelo pun memutuskan untuk menerima kunjungan lelaki itu. Bawa lelaki itu ke sini, tetapi kalian harus tetap waspada. Aku tidak ingin dia membuat keributan di mansionku, titah Marcelo. Baik, Tuan. Bodyguard itu pun segera kembali ke depan gerbang. Masih dengan ekspresi sangarnya, lelaki itu memerintahkan Aidan untuk mengikutinya. Tuan Marcelo mengizinkanmu menemuinya. Sekarang ikuti aku. Titah bodyguard itu sembari melangkahkan kakinya memasuki mansion mewah Marcelo sekali lagi. Aidan tersenyum puas karena ternyata Tuan Marcelo masih bersedia menerima kunjungannya, walaupun dulu ia dan lelaki kaya tersebut pernah bersitegang karena perlakuannya terhadap Maria. Kalian lihat, aku benar, kan? Tidak mungkinlah Tuan Marcelo bisa menolak kedatanganku.
ucap Aidan dengan bangga sembari mengolok-olok bodyguard yang sedang bertugas menjaga pintu gerbang. Bodyguard menuntun Aidan menuju ruang utama dan sesampainya di sana, Tuan Marcelo sudah menyambut kedatangan lelaki itu dengan tatapan malas. Ada perlu apa kamu kemari, Aidan? Bukankah urusan kita sudah selesai? Oh ayolah, Tuan Marcelo. Izinkanlah aku duduk sebentar, agar aku bisa menceritakan sebuah berita penting yang bisa membuatmu kalang kabut nantinya, ucap Aidan sembari menjatuhkan dirinya di sofa milik Tuan Marcelo sambil menyilangkan kakinya. Siapa yang menyuruhmu duduk? Ketus Tuan Marcelo. Aidan tidak menjawab pertanyaan dari Tuan Marcelo, ia malah tersenyum licik sembari memperhatikan wajah lelaki itu. Aku punya berita bagus untukmu, Tuan Marcelo. Dan aku yakin sekali bahwa kamu akan sangat berterima kasih padaku karena aku sudah memberitahukan hal ini kepadamu, ucap Aidan lagi. Berita tentang apa? Katakan. Jangan banyak berbasa-basi karena aku sudah mulai tidak nyaman saat ini, sahut Tuan Marcelo sambil menarik napasnya dalam. Oke, baiklah. Ini tentang calon menantumu, Tuan Marcelo. Tuan Dylan Elliot Carter yang sebentar lagi akan resmi menjadi suami dari Maria Silvana Alexander, putri kesayanganmu. Seketika raut wajah Tuan Marcelo berubah setelah mendengar nama Dylan disebut oleh lelaki itu. Ada apa dengan Dylan? Kamu jangan coba menghasutku dengan hal yang tidak-tidak, Aidan. Aidan mencebikkan bibir sambil mengangkat kedua bahunya. Aku tidak sedang mengada-ada. Informasi yang aku bawa tentang lelaki itu bisa aku buktikan kebenarannya, Tuan Marcelo. Rasa penasaran Tuan Marcelo akan berita itu begitu besar. Ia benar-benar ingin tahu berita apa yang akan disampaikan oleh lelaki itu. Ceritakanlah. Apa kamu masih ingat dengan Sarah, wanita cantik yang pernah menjadi tunanganmu sebelum menikah dengan Nyonya Marisa? Tuan Marcelo semakin penasaran. Tentu saja aku ingat. Wanita itu sekarang mengalami depresi berat, Tuan Marcelo. Dan apa kamu tahu hubungan Sarah dengan Tuan Dylan Elliot Carter? Wanita itu adalah kakak kandung dari lelaki itu. Marcelo membulatkan matanya dengan sempurna. Tidak mungkin. Kamu pasti salah, Aidan. Sarah adalah anak tunggal dan dia tidak memiliki sanak saudara di kota ini. Ucap Marcelo sambil menggelengkan kepalanya. Kamu saja yang terlalu polos, Tuan Marcelo. Sarah berasal dari keluarga yang kurang mampu, ia pergi meninggalkan keluarga kecilnya kemudian merantau ke kota besar. Dengan modal wajah cantik dan tubuh yang seksi, ketenaran itu begitu mudah ia raih. Ia sengaja menutup-nutupi statusnya yang sebenarnya demi sebuah karir, ucap Aidan. Dari mana kamu tahu semua ini? Dan jika memang benar dia adalah saudara kandung Dylan, lalu apa urusannya dengan kami? Ya ampun, Tuan Marcelo. Kenapa kamu masih belum mengerti juga? Apa kamu tidak tahu bahwa Dylan mendekati Maria hanya untuk membalaskan dendamnya kepadamu? Karena kamu, Sarah mengalami gangguan jiwa. Ucap Aidan. Marcelo menggelengkan kepalanya dengan cepat. Itu tidak benar. Terserah jika kamu tidak percaya. Itu pilihanmu dan yang penting aku sudah menyampaikan yang sebenarnya kepadamu. Aku hanya tidak ingin Maria menjadi korban, Tuan Marcelo. Sekarang mungkin saja ia bisa bersandiwara dengan bersikap manis di hadapan kalian semua. Namun, setelah menikah, kalian akan tahu bagaimana cara dia memperlakukan putri kesayanganmu. Apa? Pekik Marisa yang ternyata sejak tadi mendengarkan pembicaraan kedua lelaki itu. Marisa? Marcelo segera menghampiri Marisa yang masih shock setelah mendengar ucapan Aidan. Bagaimana jika itu benar, Dad? Ayo, jemput Maria, Daddy. Dia sedang bersama lelaki itu dan aku tidak ingin terjadi sesuatu kepada putriku. Panik Marisa. Tenang, Cha. Tenang, ucap Marcelo mencoba menenangkan Marisa yang tengah panik. Sepertinya tugasku sudah selesai. Sebaiknya aku permisi dulu, Tuan Marcelo. Sekarang lebih baik jemput putri Anda sebelum semuanya terlambat, ucap Aidan sembari melangkah pergi meninggalkan pasangan itu.